Jadi kalau akhirnya pemerintah dalam hal ini Pak Presiden dan juga Pak Wakil Presiden visinya itu kepada ketahanan pangan, saya pikir itu sangat tepat. Ya. Karena kalaupun teknologi berubah, tetapi ada satu kebutuhan manusia yaitu makan. Pangan Mhm. itu yang tidak akan pernah berubah. Nah, bayangan kita sebelum-sebelumnya kan kalau pertanian itu kotor, ya, Mhm. apa tuh ya, berat seperti itu. Nah, ini yang harus diubah. Paradigma ini yang harus diubah dengan tadi pemanfaatan teknologi. Ya, maka peranan guru juga itu membukakan ya wawasan kepada generasi Termasuk Z memotivasi ya, ya. termasuk memotivasi bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali ke Agri Kreatif Podcast, podcastnya Fakultas Pertanian, membangun pertanian dengan kreativitas dan inovasi. Saya Dedi Toy sebagai host pada saat ini. Dan hari ini, saat ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang generasi Z dan pembangunan pertanian Indonesia untuk menuju pada ketahanan pangan. Bersama saya ada 3 narasumber yang luar biasa. Saya mulai dari generasi Z saat ini, yaitu Ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Pertanian Unsrat, Martinus Daki. Salam sejahtera. Sejahtera Pak Dedi. Ya, terima kasih. Dan di sebelah kanannya, di sini ada seorang tidak hanya pemerhati, tetapi juga seorang kepala Badan Penggerak Guru BPG. Itu adalah Pak Haryanto Batara SP MPD, Master Pendidikan. Salam sehat Pak. salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Semangatnya luar biasa Pak Haryanto. Dan di sebelah kanannya ada seorang juga bagian dari Fakultas Pertanian, Ibu Insinyur Tineke Langi, MSI. Saat ini juga sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Salam sehat Ibu Tina. Salam sehat Pak Dedi. Ya, para pemirsa, pada kesempatan hari ini, saat ini kita akan bicara tentang generasi Z dan pembangunan pertanian. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, maka harusnya kita bersyukur bahwa saat ini peran daripada generasi Z itu sangat diharapkan. Di sini ada Ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Pertanian, Martinus Daki. Bahkan beberapa minggu yang lalu, dari BEM, Fakultas Pertanian diundang oleh Kementerian Pertanian untuk berdiskusi dengan Pak Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman. Dan silakan Ketua BEM, mungkin apa yang diterima saat itu dan ada sesuatu yang akan disampaikan terkait dengan semangat dari Pak Menteri. Ya baik, terima kasih Pak Dedi. Tentunya dalam waktu dan kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing-sharing kepada kita semua bagaimana diskusi kami sewaktu ada pertemuan dengan Pak Menteri Pertanian Pak Dedi. Jadi di dalam diskusi tersebut ada beberapa ketua BEM atau pimpinan BEM Fakultas Pertanian yang diundang. Dan tidak semua BEM tersebut hadir, hanya ada beberapa saja yang menjadi perwakilan. Ya, Pak Dedi. Nah, diskusinya tersebut kita membahas bagaimana peran penting daripada mahasiswa sebagai generasi Z itu di dalam menunjang program ketahanan pangan dan swasembada pangan. Tentunya Bapak Menteri mengharapkan supaya bidang ataupun sivitas akademik di kampus itu mampu untuk memberikan ataupun mampu untuk memberikan pengabdian terhadap masyarakat, penelitian terhadap pertanian terbaru tentang yang bermanfaat bagi masyarakat, terkhususnya kepada petani-petani kita, Pak Dede. Seperti penemuan varietas unggul, bagaimana kita menerapkan teknik pertanian yang terbarukan yang memang
kita jangan ketinggalan dengan negara-negara yang sudah maju dengan teknologinya. Jadi itu salah satu harapan dari Bapak Menteri kita, Pak Dedi. Oke, nanti kita lanjut ya, Martinus. Kita masuk dulu sekarang ke Pak Arianto. Pak Arianto ini sebagai Kepala Balai Penggerak Guru ya, di Sulawesi Utara. Ini sebenarnya di bawah Kemendikdasmen, ya, kementerian di tingkat pusatnya, dan di Sulawesi Utara ini kepalanya. Dan tentunya membina juga generasi Z di SMA, murid-murid SMA. Nah, tidak langsung. secara tidak langsung ya, karena di situ ada beberapa guru bagaimana menggerakkan. Kira-kira apa yang dilakukan ini terkait dengan programnya Presiden Prabowo dalam bentuk swasembada pangan dan ketahanan pangan, ini kan salah satu yang menarik, apalagi Pak Arianto Batara ini adalah alumni Fakultas Pertanian Unsrat S1-nya. Oke, Pak Arianto silahkan, mungkin sesuatu yang bisa disampaikan terkait bagaimana ini ciri-ciri khas daripada generasi Z ya, anak SMA yang sebelumnya nanti setelah itu akan dipersiapkan untuk masuk ya di dunia kampus atau mungkin di dunia lebih nyata lagi. Apa kira-kira yang kita bisa tarik dari generasi Z saat ini? Oke. Terima kasih Pak Dedi. Jadi pertama memang generasi Z ini punya kekasan ya, yang pasti sangat kreatif dan melek teknologi, sangat ramah dengan teknologi, karena mereka adalah citizen of teknologi. Mereka itu adalah warga negara di negara teknologi itu, tetapi tetap ada kekurangan ya. Jadi tingkat resiliensinya itu atau tingkat kelenturannya itu rendah ya. Jadi kalau akhirnya di kampus mungkin dialami itu sering mengeluh, nah itu dia ya. Maka biasa juga disebut generasi Z ini adalah generasi stroberi. Dari luar itu seperti buah stroberi, ceria itu, tapi kalau ditekan dikit lembek, bisa-bisa hancur. Nah, dalam kondisi ini memang membutuhkan guru yang paham betul tentang dunia mereka. Itulah yang diberikan semangat para guru ya, karena eranya berbeda, sangat dan berbeda. tentunya tetap mereka adalah potensi bangsa juga. Betul. Ya. Tetapi dengan kita mengetahui ada yang perlu ditambahkan atau yang perlu ditingkatkan, maka tentunya guru akan dipersiapkan untuk bisa menutupi itu ya, membantu, karena mereka adalah generasi penerus kita semua. Oke, di sini ada wakil dekan bidang kemahasiswaan yang sering bergaul dengan mahasiswa ya, baik mungkin ada yang masih umur 17 ya, kadang-kadang ada yang sudah S1 SMA-nya muda, lalu Betul. waktu dia masuk S1 17, 18 ya. Nah, bagaimana kira-kira pendapat dari wakil dekan bidang kemahasiswaan terkait mahasiswa Fakultas Pertanian, tetapi kita bisa melihat bahwa potensi mereka sangat besar. Nah, hal-hal apa yang kita bisa dapati dari pengalaman bersama dengan mahasiswa saat ini, dan bagaimana kita bisa menyemangati mereka untuk turut terlibat dalam pembangunan pertanian, apalagi mahasiswa Fakultas Pertanian. Makasih Pak Dedi. Sebenarnya Gen Z yang ada di Fakultas Pertanian, karena memang sekarang yang hadir di mahasiswa yang ada di Fakultas Pertanian masuk dalam generasi Z. Sebenarnya mereka itu pintar-pintar, betul, dan melek untuk teknologi, apalagi yang berhubungan dengan digital. Nah, sekarang bagaimana perguruan tinggi termasuk Fakultas Pertanian untuk bisa dengan mahasiswa mengerti, sehingga ketika memberi mereka semangat, masuklah ke dunia teknologi. Karena sebenarnya mahasiswa sekarang ini itu terbuka dan banyak inovasi. Nah, itulah sebenarnya yang harus ditangkap. Dan memang selama ini Fakultas Pertanian menangkap yang demikian. Mungkin seperti itu Pak Dedi. Ya, terima kasih Ibu Tina Kelangi ya. Ini kalau di kampus jaga panggil atau dipanggil Encik Tina. Iya, betul Pak Dedi. Nah, kalau Martinus ini biasa dipanggil apa dengan teman? Tinus. Ya, Tinus ada kekhasan dengan nama itu? Enggak ada, Pak. Orang tua pernah? Kalau di rumah biasa panggil
Alven. Kalau Martinus Alvenus Dahi, kalau di rumah panggil Alven, kalau di sekolah atau di kampus panggil Martinus. Tapi ada arti khusus dari orang tua dikasih nama itu? Ada Pak Dede. Kalau Alven itu biasa orang tua kasih nama itu karena Venus itu kan planet, jadi artinya itu anak yang mempunyai cita-cita tinggi, setinggi planet. Oh, bagus, bagus. keren. Bagus. Jadi para pemirsa, orang tua pasti punya rencana yang luar biasa buat anak-anaknya, termasuk juga Martinus. Saat ini jadi ketua BEM, Fakultas Pertanian, dan saya melihat banyak aktivitas yang sudah dilakukan. Dan kira-kira nih menurut Martinus, hal-hal apa yang membuat teman-teman bisa semakin tertarik dengan kehebatan mereka di bidang IT untuk bisa turut berpartisipasi dalam pembangunan pertanian Indonesia, bahkan mencapai ketahanan pangan. Silakan. Baik Pak Dedi, tentunya dalam bagaimana peran mahasiswa dalam pengembangan pertanian, khususnya dalam ketahanan pangan itu kadang tidak lepas bagaimana mahasiswa menggunakan teknologi itu sendiri. Ya, tentunya yang pertama adalah bagaimana mahasiswa menjadi inovator dalam pertanian modern. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pertanian kita itu semakin lama semakin maju. Nah, bagaimana mahasiswa mampu memberikan dedikasi terhadap masyarakat-masyarakat seperti penerapan smart farming, kemudian penggunaan drone. Nah, itu menurut saya mampu menjawab bagaimana tantangan global yang sekarang ini yang memang mengharapkan dan mengharuskan pertanian itu harus modern loh, karena semakin hari semakin tahun zaman ini akan berubah. Iya. Jadi mungkin ya dalam setiap aktivitas di kampus selain menerima ya, bahkan juga berkolaborasi dengan dosen, dengan ormawa yang ada, juga turut lapangan ya untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan itu juga dilakukan ya oleh ormawa ya. Oke, bagus-bagus. Apa saja yang sudah dilakukan? Misalnya, contohnya. Nah, sebelumnya itu pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat, Pak. Jadi bagaimana penerapan pertanian yang ramah lingkungan, Pak Dedi. Kemudian bagaimana pengolahan limbah menjadi pupuk organik, bagaimana teknik pertanian seperti greenhouse itu perlu untuk diimplementasikan kepada petani-petani kita, Pak Dedi. Oke, untuk bisa dimodifikasi atmosfer ya untuk mikronya. Oke, bagus. Jadi para pemirsa, ini sebagian saja yang bisa disampaikan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari generasi Z. Yang penting tetap semangat ya. Apa yang sudah diterima tetapi langsung disalurkan kepada masyarakat. Nah, Pak Arianto S1-nya di Fakultas Pertanian Unsrat Manado. Sekarang sebagai kepala Balai Penggerak ya pembangunan khususnya untuk guru di Sulawesi Utara. Nah, kira-kira ini Pak, terkait dengan saya juga baca punya inovasi khusus ya tentang bagaimana memanage emosi ya. Nah, ternyata emosi mungkin berguna ya untuk bisa di-manage sehingga bisa semangat ya untuk membangun para siswa dan terutama juga guru. Kira-kira menurut pengalaman dari Pak Arianto, bagaimana nih kaitan manajemen emosi dengan bagaimana bisa menarik, membuat mereka bersemangat, terutama generasi Z ya, untuk turut terlibat di dalam pembangunan pertanian khususnya mencapai ketahanan pangan apa yang disampaikan menjadi cita-cita dan kerinduan Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo, dan tentunya dengan Wakil Presiden. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dedi. Jadi sebelum itu saya tarik sedikit gitu ya. Jadi generasi Z ini yang akan jadi pemimpin di masa mereka. Ya, kalau kita mencita-citakan generasi emas di tahun 2045, maka generasi Z termasuk generasi Alpha sebetulnya yang akan jadi pemimpin. Maka betul-betul harus dipersiapkan dengan baik. Nah, bonus demografi itu akan sebuah mimpi kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, tetapi tadi saya sudah sampaikan ciri atau kekasan dari Gen Z itu, Gen Z. Salah satunya itu daya lenturnya atau resiliensinya itu kurang. Nah, itu berarti kan butuh pendamping. Nah, apa yang dilakukan nih? Misalnya memotivasi guru, apa ini? Nah,
guru itu sangat berperan ya dalam hal ini karena kalau kita kenal istilah jangan kasih ikan tapi kasih kail ya itu yang harus dilakukan oleh guru ya karena sebetulnya kan tadi Gen Z ini sangat kreatif tapi kadangkala kreativitas itu salah disalurkan maka butuh pendamping untuk mengarahkan Karena banyak distraction ya, terutama Distraksi. gadget ya, salah gadget satunya. itu. Nah, terkait dengan inovasi yang kami lakukan, jadi di tahun kemarin kami sudah membuat modul pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik khusus untuk guru. Karena dinamika yang terjadi di lingkungan sekitar kita itu akan membuat kesehatan mental terganggu. Jadi ke depan itu pasti akan terganggu mentalnya karena banyak sekali perubahan-perubahan yang tidak terprediksi. Ya. Maka pertama sebelum guru ini mendampingi siswa agar punya tadi ya supaya utuh gitu ya pribadinya tidak saja pengetahuannya tetapi juga emosi maka yang pertama dibenahi itu ya emosi gurunya juga. Nah karena kan menurut Kementerian Kesehatan satu di antara tiga itu manusia orang terganggu kesehatan mentalnya. Jangan berpikir kesehatan mental itu di rumah sakit jiwa. Tidak, tetapi kan ada kadar-kadarnya. Tapi terkait itu betul bahwa yang pertama berperan itu adalah guru sehingga tadi ada inovasi kami menyiapkan modul pembelajaran bagi guru dalam mengelola emosinya. Ya. Kira-kira yang praktis untuk guru supaya mereka bisa mengelola emosi apa itu contohnya? Ya, salah satunya memang sering kita sampaikan sering kita dengar di media sosial healing. Gitu ya. Mahasiswa juga ya. Suka healing. Kalau diterjemahkan healing itu kan sebetulnya penyembuhan. Bisa saja itu sebetulnya bukan healing tapi refreshing. Karena kalau misalnya healing kan sudah kadar ini kan itu bisa di rumah sakit harusnya. Banyak guru-guru juga yang butuh healing ya. Iya, rupanya. refreshing harusnya. Nah, tetapi saya lebih menariknya ke sini, refleksi. Ya, karena kalau misalnya healing atau refreshing itu kayaknya lebih ke self oriented ya. Jadi dalam hal ini lebih ke refleksi. Jadi setiap selesai mengajar harusnya guru-guru itu mengadakan refleksi. Kenapa ya saya tadi cepat marah misalnya? Jadi evaluasi, refleksi, atau refleksi, evaluasi. Oke, nanti kita bicara sebentar di sesi akhir. Dan Ibu Tina di sini saya juga mendapati ada banyak prestasi sebenarnya dari mahasiswa Fakultas Pertanian. Artinya pada waktu ada semacam sesuatu yang baik ya, yang contoh yang baik, kemudian melihat teman-temannya berprestasi, ternyata atmosfer prestasi itu penting ya. Nah, ini kan mereka generasi Z ternyata ada yang prestasi sampai tingkat nasional, ada yang tingkat internasional. Nah, bagaimana supaya ini terus ditingkatkan dan semangat ini itu bisa menyebar kepada mahasiswa yang lain bahkan generasi Z yang lain di luar dari Fakultas Pertanian. Silakan. Oke, makasih Pak Dedi. Sebenarnya yang mungkin menjadi bahan untuk perlu diperhatikan bahwa Gen Z ini sebenarnya adalah aset. Artinya sumber daya manusia. Sehingga yang mungkin perlu peningkatan untuk sumber daya manusia. Banyak hal yang sebenarnya perlu atau bisa dilakukan mulai dari pengembangan karakter akan terkait lagi dengan yang tadi, kemudian pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan. Nah, ketika seperti disampaikan tadi bahwa sekarang teknologi digital terbuka, generasi Z semakin tertantang dan mau sekali untuk melihat produk teknologi termasuk digital, sehingga social humanity itu menjadi bukan tameng tetapi menjadi tolok ukur. Nah, ketika mahasiswa itu mungkin dengan
aura prestasi, ini pun akan memacu, sebenarnya memacu mahasiswa itu sendiri untuk boleh terlibat. Ya. Tetapi memang beberapa hal yang perlu disampaikan tadi, harus ada namanya pengembangan karakter, pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan. Karena dengan begini pasti prestasi bisa dicapai. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa mahasiswa generasi Z termasuk juga SMA, SMP itu mereka adalah aset bangsa Iya. dan mereka adalah anak-anak muda yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa kita. Pertama juga di era-era akhir-akhir ini ya, di mana AI ya, kemudian IT itu sangat cepat melaju, dan bahkan juga isu-isu yang ada ya terkait di belahan dunia manapun lebih gampang untuk diakses, sehingga seringkali mau fokus dalam satu hal terdistraksi ya, apalagi dengan Iya. sosial. Nah, mungkin Ibu Tine bisa menyampaikan bagaimana supaya mahasiswa atau generasi Z ini tidak terdistraksi, tetapi mereka bisa fokus dan mencapai apa yang menjadi mimpi mereka. Oke, satu hal mungkin memberi mereka kesempatan. Ketika kesempatan berpendapat, kemudian memberikan mereka ruang untuk didengar. Ketika mereka memberikan ini pendapat, didengar. Karena kadangkala yang menjadi ini dengan yang generasi yang sebelumnya mau didengar. Sementara generasi Z, yang Z juga sebenarnya mau didengar. Nah, kadangkala ini yang tidak ketemu. Pada saat kita memberi ruang mendengar dan memberi ruang untuk mereka memberi pendapat, sebenarnya di situ kesempatan kita untuk mengarahkan. Seperti yang disampaikan tadi Pak Rianto. Bagaimana pendampingan itu tetap ada. Oke. Harus ada. Memang tugas dari guru dan dosen melakukan itu, Iya. pendampingan, memotivasi para mahasiswa dan para siswa. Dan sekarang mungkin sesi yang terakhir, para pemirsa, ini kita bisa memasuki sesi yang sebenarnya penting, yaitu tema kita tadi bagaimana generasi Z bisa terlibat di dalam pembangunan pertanian, khususnya bagaimana mencapai yang namanya ketahanan pangan. Ya. Nah, jadi Martinus, ini di sesi akhir ini kira-kira apa yang bisa disampaikan nih kepada teman-teman kamu yang di generasi Z, bagaimana kita bisa secara positif melihat ke depan ya, karena kita adalah aset bangsa, untuk kita bisa melakukan yang terbaik sehingga kita bukan menjadi penonton tapi menjadi bagian. Generasi Z orang bilang strawberry, tetapi sebenarnya ada banyak hal tadi seperti dua orang katakan bahwa potensinya besar, melek IT, apalagi sekarang ada AI, ini luar biasa. Nah, sekarang bagaimana menyemangati teman-teman dan bahkan menyemangati diri untuk bisa berperan dalam pembangunan bangsa, terutama juga dikaitkan dengan Martinus ini dari Fakultas Pertanian, peran apa yang bisa selain tadi sudah disebutkan, tetapi yang praktis yang bisa kita lakukan dalam waktu-waktu dekat ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Tentunya bagaimana kita mampu sebagai mahasiswa dalam berkontribusi dalam ketahanan pangan ini, tentunya semangat juang yang harus dipertahankan itu perlu sekali Pak Dedi. Nah, kemudian bagaimana mahasiswa itu mampu untuk memilah mana teknologi yang harus dipakai dengan baik dan mana teknologi yang memang tidak perlu digunakan dengan baik. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana teknologi itu digunakan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan. Kemudian bagaimana kita mampu untuk meneliti varietas-varietas unggul yang bisa menambah produktivitas kita di dalam mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan, Pak Dedi. Kemudian saya juga menghimbau kepada seluruh mahasiswa dan seluruh generasi Z supaya kita ini jangan hanya diam, tapi mari kita suarakan apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi cita-cita daripada masyarakat petani kita, baik itu terkait kebijakan pertanian dan segala macam. Jadi kita itu harus berani untuk mengambil langkah-langkah yang konkret
untuk bisa menyuarakan hal tersebut kepada pemerintah kita Termasuk menjadi contoh ya. dan menjadi contoh. Oke, baik. Jadi ada beberapa yang tadi sudah disampaikan, jadi tidak hanya menyuarakan ternyata, tetapi seringkali dibutuhkan contoh. Nah, contoh kalau misalnya yang dari senior mungkin belum, tetapi mereka juga bisa menjadi penggerak di depan. Nah, Pak Arianto, ini luar biasa semangat dari mahasiswa generasi Z, karena semangat atau komitmen awal itu sangat penting untuk pembangunan ke depan. Apalagi kita harus melihat segala sesuatu positif ini. Nah, ini Pak Arianto, ini punya pengalaman tentunya di lapangan. Kira-kira nih, apa yang bisa dilakukan ya sebagai dari guru-guru ya, bahkan juga untuk memotivasi para generasi Z untuk turut terlibat dalam pembangunan pertanian, bahkan mencapai ketahanan pangan, baik di Sulawesi Utara, karena kita ada di Sulawesi Utara, maupun kita di Indonesia. Silakan Pak Rian. Terima kasih Pak Dedi. Jadi kalau akhirnya pemerintah dalam hal ini Pak Presiden dan juga Pak Wakil Presiden visinya itu kepada ketahanan pangan, saya pikir itu sangat tepat. Karena kalaupun teknologi berubah, tetapi ada satu kebutuhan manusia yaitu makan. Pangan itu yang tidak akan pernah berubah. Nah, bayangan kita sebelum-sebelumnya kan kalau pertanian itu kotor, ya, apa tuh ya, berat seperti itu. Nah, ini yang harus diubah. Paradigma ini yang harus diubah dengan tadi pemanfaatan teknologi, ya. Maka peranan guru juga itu membukakan ya wawasan kepada generasi Motivasi ya. masuk memotivasi bahwa menjadi petani itu keren, ya. Jadi tidak saja di kantoran, di perusahaan-perusahaan besar, tapi menjadi petani itu keren, ya. Jadi stratanya paling rendah itu bukan petani, karena justru petani itu punya nilai yang tinggi karena mensuplai tadi kebutuhan pangan untuk masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya kan ada juga memang SMK pertanian, ya perlu sekali guru-guru di SMK pertanian ini juga membekali diri, menambah kapasitasnya sehingga bukan pengalaman masa lalu mereka yang disampaikan, tetapi beda ya dengan teknologi pemakangan. Dulu dengan sekarang beda ya. Sangat berbeda ya. Pertanian hidroponik kan tidak kotor, gitu ya. Bisa itu dengan lahan sempit, dengan metode vertikal, hortikultur seperti itu tidak terpaku lagi ke luas lahan, gitu kan. Urban farming bisa dilakukan, mau di perkotaan pun bisa, ya. Jadi itu yang bisa dilakukan terhadap generasi Z, terutama peran guru. Ya. Ini guru-guru kan bapak-bapak yang nama mama, ya. Walaupun ada mungkin yang masih muda, tapi mungkin sudah bukan generasi Z, tapi mungkin ada sih kalau 26, 27, 28 ya. Pak Dedi. Ada ya. Tapi maksudnya kira-kira nih sebagai kepala balai penggerak guru di Sulawesi Utara, ini himbauan apa nih pada guru-guru untuk bisa menopang dan menyemangati generasi Z turut terlibat dalam pembangunan pertanian? Apakah misalnya ada semacam himbauan, memberi contoh di rumah, halaman perkembangan, apa semua? Silahkan. Ya, salah satunya juga karena menjadi teladan itu suaranya lebih keras dibanding dengan hanya bicara. Betul ya. Jadi pemanfaatan lahan itu ya sesempit apapun sebetulnya ya bisa kita manfaatkan, optimalkan ya. Saya di rumah ya Pak Dedi itu lahannya sempit tapi bisa tanam kebutuhan dapur misalnya yang bawang itu bisa secara ini salah satu contoh. Nah, guru-guru juga harusnya sebaiknya seperti itu, termasuk pengelolaan sampah dapur bisa untuk kompos itu. Kan pengelolanya pun kita bisa ekoenzim, cari di internet caranya itu kan ya. Nah, hal-hal seperti itu satu kali jalan sebetulnya bisa jadi teladan sekaligus jadi pembelajaran bermanfaat. Jadi kira-kira ini bagaimana misalnya BPG Sulawesi Utara dengan instansi
teknis, misalnya di Sulawesi Utara dengan Fakultas Pertanian, apa yang bisa dilakukan? Misalnya dengan Ketua BEM, misalnya apa kira-kira? Nah, salah satunya bisa misalnya kita pelatihan, karena saya berpikir guru-guru terutama SMK Pertanian itu keterbatasan juga akses, gitu ya. Memang kalau di kementerian itu ada Balai Vokasi Pertanian di Iya. Cianjur itu, tapi bisa kita tarik lebih dekat dengan bisa kerjasama dengan mereka termasuk perwakilan Balai Guru penggerak ini ya, karena bisa saja ada penemuan baru, teknologi baru yang bisa langsung diimplementasikan kalau di dunia pendidikan seperti itu. Iya. Sehingga siswa-siswanya yang terutama SMK Pertanian itu update. Oke, luar biasa. Ini contoh praktis yang bisa langsung diterapkan dan tidak hanya bicara-bicara ya. Ya. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Rianto. Dan yang terakhir ini, PD3. Ini Presiden punya program MBG, makan bergizi gratis. Walaupun kaitannya tentunya pasti dengan ketahanan pangan, kaitan dengan ketersediaan. Dan saya tertarik karena juga punya latar belakang di teknologi pangan. Gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa menjadi masukan ya kepada generasi Z ya terkait dengan program ini dan bagaimana kita bisa mensupport program dari pemerintah. Oke, Pak Dedi, memang ada statement no farm, no food. Nah, to life. Betul. Nah, ini juga menjadi titik di mana mahasiswa tetap pertanian itu tetap penting dalam menjaga ketahanan pangan. Oke, MBG ini sebenarnya program yang baik. Tapi yang perlu juga disampaikan di sini bahwa penggunaan teknologi itu tetap harus ada sambil menjaga keamanan. Kan tentunya namanya makan bergizi gratis. Komposisi gizi yang diberikan juga perlu menjadi perhatian. Seperti itu. Nah, kapasitas Fakultas Pertanian di sini sebenarnya itu bisa memberi ruang untuk program MBG ini. Di Fakultas Pertanian memang ada salah satu prodi teknologi pangan, tapi terkait juga dengan berbagai program studi yang lain, budidaya pertanian atau agronomi, agroteknologi, proteksi, karena semua akan saling ada keterkaitan sehingga bisa dihasilkan produk pangan bergizi dan sehat. Oke, dan bagaimana kira-kira generasi Z ini supportnya di dalam pembangunan pertanian khususnya dalam MBG? Oke, sebenarnya kalau untuk Gen Z ini khususnya mahasiswa di Fakultas Pertanian diberi ruang oleh dosen untuk dilibatkan dalam berbagai penelitian, dalam berbagai pengabdian, sehingga ketika mereka memiliki pengetahuan ilmu itu bisa diterapkan ke masyarakat. Dan satu hal juga pengembangan pengetahuan dengan mereka mengikuti atau melaksanakan magang, karena ada keterkaitan juga dengan dunia usaha, dunia industri. Persoalan makan sekarang ini bukan cuma sekedar apa yang terlihat di meja. Industri pangan sangat berkembang dan ini juga harusnya menjadi bagian dari mahasiswa termasuk generasi Z saat ini. Oke. Dan mungkin satu kalimat dari masing-masing terkait dengan tema kita hari ini tentang generasi Z dan bagaimana membangun pertanian menuju ketahanan pangan. Kita mulai dari Ketua BEM, mungkin 1-2 kalimat. Kemudian Pak Rianto dan Ibu Tina Pelangi. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Dedi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tina tadi, bahwasannya ada statement mengatakan no farm, no food, no life. Tidak ada pertanian, tidak ada makanan, dan tentu tidak ada kehidupan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya pertanian itu merupakan paru-paru suatu bangsa. Bangsa itu akan bertahan ketika pangannya itu tersedia. Jadi harapan saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa, mari sama-sama bergandengan tangan untuk mendukung program-program dari pemerintah dalam menunjang ketahanan pangan yang
disampaikan oleh, ada yang digaung-gaungkan oleh pemerintah kita. Dengan cara apa? Tentunya tidak hanya dengan kata-kata, namun dengan tindakan yang langsung bertindak di lapangan dan mampu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat petani kita. Terima kasih Pak Dedi. Ya, terima kasih Ketua BEM. Pak Arianto, silakan Oke, menyemangati generasi Z dan bangsa Indonesia. jadi tahun emas Indonesia emas itu 2045 itu satu kepastian ya. Tetapi apakah akan hadir generasi emas itu pilihan ya, tergantung kepada pendampingan kita. Maka mari setiap masyarakat terlibat ya, tidak saja guru, tidak saja dosen, mahasiswa, mari bergandengan tangan ya, terutama kita memperhatikan ketahanan pangan ini. Maka kita membiasakan untuk mengubah paradigma kita tentang pertanian ini ya. Pertanian itu sudah sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. Kita melihat sekarang pelibatan teknologi dalam pertanian itu akan menghasilkan mutu yang sangat baik. Saya pikir itu Pak Dedi. Terima kasih Pak Arianto. Silakan Ibu Tina Kalangi. Singkat saja, pertanian maju, pangan tersedia, bangsa sehat, negara maju. Ya, para pemirsa, demikianlah apa yang kita bisa dengarkan, saksikan dari Agri Kreatif Podcast program pada hari ini tentang generasi Z dan pembangunan pertanian Indonesia menuju ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu meliputi 4 hal minimum. Yang pertama adalah terkait ketersediaan, dan yang kemudian terkait dengan akses. Yang ketiga tentunya pemanfaatannya, dan yang keempat stabilitas. Ya. Dan kita berharap bahwa apa yang menjadi kerinduan pemerintah Republik Indonesia dan juga menjadi kerinduan kita semua, terutama di bidang pangan, tidak hanya swasembada pangan, tetapi juga sampai kepada ketahanan pangan. Dan lebih bagus lagi, bahwa kita semua terlibat, saling menopang, saling bersinergi, karena pemerintah tidak bisa sendiri. Betul. Petani juga tidak bisa sendiri. Kita dari akademisi mungkin punya tugas yang juga terbatas, yaitu di bidang Tridharma. Kami mendidik, ya, kami meneliti, dan kami mengabdi, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Tetapi juga dari balai, ya, guru, ini juga tentunya mereka juga punya tugas dan tanggung jawab sendiri. Tapi kita punya semangat yang kuat bahwa pembangunan pertanian tadi sudah disampaikan, no food, ya, no farm, no food, No life. no life. Kita harus mulai kebersamaan ini secara bersama-sama, dan kita yakin bersama kita bisa, ketahanan pangan Indonesia akan tercapai dan Indonesia akan semakin maju. Salam sukses. Terima kasih dari kami, dari Agri Kreatif Podcast, podcastnya Fakultas Pertanian. Pertanian semakin kreatif, inovatif, dan Indonesia semakin maju. Salam sukses.